Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 13 Desember 2022. Hari ini kita memperingati peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Lucia lahir di Sirakusa, Pulau Sisilia, Italia pada abad yang keempat. Nama Lucia dari kata Latin lumen yang berarti cahaya. Maka Lucia dinobatkan sebagai pelindung bagi mereka yang sakit mata agar kembali melihat cahaya. Orang tua Lucia adalah bangsawan Italia yang beragama Kristen. Ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Sejak remaja, Lucia sudah mengikrarkan hidupnya untuk hidup suci dan murni bagi Tuhan. Namun ketika dewasa, ibunya mendesak Lucia untuk dikawinkan dengan seorang pemuda kafir. Hal ini tentu ditolaknya. Suatu hari, ibunya jatuh sakit dan Lucia mengajak ibunya untuk berziarah ke makam Santa Agata untuk memohon kesembuhan. Doa permohonan mereka dikabulkan. Ibu Lucia dipulihkan, disembuhkan. Dan sebagai tanda syukur, Lucia diizinkan ibunya untuk tetap teguh dan setia pada kaul kemurnian yang sudah diikrarkannya kepada Kristus. Kekaisaran Romawi pada waktu itu diperintah oleh Kaisar Dioklesianus, kaisar kafir yang bengis. Ia menganggap dirinya sebagai keturunan dewa. Banyak umat Kristen ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Situasi inilah yang menjadi kesempatan untuk balas dendam bagi para pemuda kafir yang dulunya pernah ditolak oleh Lucia. Mereka melaporkan Lucia ke kekaisaran. Akhirnya, identitas keluarga Lucia sebagai keluarga Kristen terungkap. Kaisar menangkap Lucia dan membujuknya dengan berbagai cara agar ia bisa memperoleh kemurniannya. Namun Lucia tidak goyah sedikit pun. Ia gagah berani tetap bertahan pada kaulnya. Akhirnya seorang algojo memenggal kepalanya hingga Lucia wafat sebagai martir Kristus. Santa Lucia wafat pada 13 Desember tahun 304. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 21 ayat 28 sampai dengan 32. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan datanglah dan jangan berlambat. Ringankanlah beban umat-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?" Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Kewori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Ketika mengurus anak-anak asrama di tanah Papua, ada tipe-tipe anak yang saya pelajari. Ada tipe anak yang selalu bikin mangkel alias buat jengkel. Karena kalau dimintai tolong, anak ini selalu menjawab, "Baik, Pater. Iya, Pater." Tetapi habis berkata seperti itu, ia pergi kemana tidak jelas dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan. Tipe yang seperti ini saya coba dekati
Dan tiap kali diminta tolong selalu saya kontrol supaya tugasnya beres. Puji Tuhan, anak ini berubah menjadi pribadi yang baik. Ada lagi tipe anak asrama yang kalau dimintai tolong selalu berkata, malas, saya tidak mau pater. Tipe yang seperti ini rasanya pengen ditoki, pengen diketok aja. Tetapi kan tidak boleh seperti itu. Maka saya coba dekati dan sentuh hatinya. Dan ia akhirnya mengerjakan juga. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan hari ini melanjutkan firman kemarin. Kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang tidak menjawab pertanyaan Yesus, dengan kuasa manakah Yohanes Pembaptis membaptis? Dari surga atau dari neraka? Dan mereka menjawab, kami tidak tahu. Kini Yesus menyampaikan suatu perumpamaan yang dahsyat. Dikisahkan tentang dua orang anak yang diminta ayahnya untuk bekerja di kebun anggur. Anak yang pertama berkata, baik Bapak, namun tidak berangkat dan tidak melaksanakannya. Anak kedua juga diminta bapaknya pergi dan ia menjawab, tidak mau. Namun menyesal dan akhirnya berangkat untuk bekerja di kebun anggur bapaknya. Gambaran anak pertama ini adalah imam-imam kepala dan para pemuka bangsa Yahudi yang seolah tampil menerima Taurat namun tidak melakukan apa yang tertuang di dalam isi Taurat itu. Sementara anak kedua adalah gambaran orang berdosa yang bertobat dan berkehendak untuk menunaikan perintah Allah. Maka Yesus bertanya kepada mereka, siapakah di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Dan para imam kepala juga pemuka bangsa Yahudi menjawab, yang kedua. Jawaban dari mereka ini sekaligus menampar diri mereka yang hanya menjadi seperti anak pertama. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, persiapan menyambut Natal semakin dekat. Mari kita berbenah diri untuk mengalami pertobatan sejati. Bertobat bukan hanya sekedar menyesali segala dosa. Bertobat juga berkehendak kuat untuk memperbaharui hidup. Sudahkah kita mengalami pertobatan yang sejati itu? Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.